Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial SQL kali ini saya akan membahas tentang function string dan function date. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan menggunakan database block ya, di mana di dalam database block ini terdapat tabel posting ya, dan ada kolom judul. Kalau kita lihat isinya, nah seperti ini ya. Oke. Nah sekarang function string yang akan saya jelaskan pertama kali adalah uCase ya, atau upper. Jadi ketika kita, misalnya saya akan ambil judul saja ya dari table posting tadi. Tapi jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu database-nya ya. Use block. Oke. Oke, nah sekarang saya akan tampilkan judul pada table posting. Kita bisa lihat ada dua judul, di sini ada dua record judul ya. Nah, function string yang pertama kali akan saya jelaskan ada uCase ya, atau after. Jadi kedua-duanya fungsinya sama, yaitu akan menampilkan uh, string dalam huruf kapital semua ya. Oke, kita coba saja ya. Nah, perintah uCase ya, atau after ini bisa kita gabungkan dengan menggunakan perintah select ya. Jadi ketika kita mau mengambil data atau mau menampilkan data, kita mau semua string yang ada di dalam konteks tertentu itu kapital. Jadi bisa kita gunakan uCase atau upper. Oke, langsung saja kita coba lihat ya. Select uCase ya, seperti ini perintahnya. Misalnya judul ya, from posting. Oke. Nah, jadi semuanya nanti akan huruf kapital ya. Selain uCase, kita bisa menggunakan upper ya, sama. Jadi fungsinya sama. Select upper. Oke, misalnya judul ya, from posting. Bisa kita gabung dengan kolom lain, misalnya saya akan tampilkan kode kategori misalnya ya, kode kategori. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita gabungkan dengan kolom lain. Jadi fungsi uCase sama after ini sama, dia mengubah huruf menjadi kapital ya. Dan kebalikannya ada L-case ya. U itu upper ya, sedangkan ini L-case, L itu lower ya. Atau bisa juga kita pakai lower ya. Jadi kita coba saja nih. Select L-case ya, kembali judul from posting. Ya, seperti ini. Kita coba blok, saya jalankan ya. Nah, kebalikan dari uCase ya, L-case ini akan mengubah semua abjad dalam sebuah kolom menjadi huruf kecil semua ya, seperti yang bisa kita lihat saat ini ya. Dan bisa juga kita pakai perintah select lower ya, lower judul from posting. Nah, jadi sama ya. Jadi bisa kita gabungkan misalnya S, karena kan tampilannya seperti ini nih. Lower judul ya. Kita nggak mau muncul seperti itu. Kita mau munculnya misalnya S judul ya, judul saja misalnya ya. Jadi kita bisa pakai S ya. Nah, seperti itu. Alias ya. Oke. Dan sekarang fungsi function string yang selanjutnya adalah substring ya. Substring itu kita bisa mengambil string ya, dimulai dari karakter keberapa sampai ke karakter berapa ya. Jadi awalnya itu paling awal 0 ya, dan maksimumnya panjang karakternya seperti itu ya. Misalnya
Saya akan mengambil select ya, substring dari judul ya, misalnya mulai dari 0 sampai 10 karakter ya, from posting. Jadi kalau sebenarnya sih tulisannya mengenal data definition language ya, ada pun DDL, SQL. Tapi kalau kita coba jalankan yang perintah ini, oke sorry ya, ini mulai dari 1 berarti ya, bukan 0 ya. Oke. Nah, seperti ini. Mengenal ya, mengenal D ya. Mengenal spasi D, atau seharusnya mengenal data definition atau data manipulation di bawahnya ya. Tapi ini mulai dari 1 karakter yang pertama kali ya, sampai sebanyak 10 karakter ke depan. Jadi kalau kita hitung sampai D ini adalah 10 karakter ya. Oke, dengan substring ini kita bisa mulainya tidak harus dari karakter yang pertama. Misalnya kita mulai dari karakter yang ke 10 misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi karakter yang ke-10 itu di D ya. Oke, dan kita bisa menggunakan left ya. Left itu ya dia dimulai dari sebelah kiri sampai berapa banyak karakter ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau perintah left ini pasti dia akan dimulai dari karakter pertama ya. Judul sampai berapa banyak karakter yang mau kita ambil, misalnya 10 ya, from posting. Oke ya. Dan juga kebalikan dari left bisa kita gunakan right. Kalau left itu dia pasti mulai dari karakter pertama. Nah, sedangkan kalau right ini pasti dia akan dimulai dari karakter yang terakhir ya, karakter yang terakhir sampai berapa banyak karakter yang akan diambil ya. Nah, oke, kita coba lihat saja. Right, judul misalnya sebanyak 10, from posting ya. Oke, jadi yang terakhir kan adalah L ya. Jadi dia akan ambil sebanyak 10 karakter ya. Jadi seperti ini. Oke, itu kita left, right ya. Lalu kalau kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung berapa panjang karakter pada sebuah kolom ya, dengan menggunakan perintah length ya. Dengan menggunakan perintah length. Jadi kita sih pengen tahu judul ini berapa panjang karakternya ya. Jadi perintahnya seperti ini. Select ya, length, spasi juga itu nanti akan dihitung ya, karena spasi dianggap juga karakter ya. Oke, seperti ini. Length, judul ya kita ambil ya, from posting. Nah, seperti ini. Length judul, jadi yang pertama 43, yang di bawah 45 bisa kita gabungkan dengan alias, misalnya S panjang karakter misalnya. Ya, seperti ini. Oke. Dan juga ada locate ya. Locate itu kita bisa kita coba lihat ya. Kita bisa misalnya mengetahui lokasinya. Jadi seperti ini ya, select misalnya kalau data ya seperti ini ya. Di judul ya, kita pakai locate. Nah, data itu dalam kolom judul ya, ada di mana gitu. Ya, from posting. Ternyata dimulai dari karakter ke-10 ya, data itu. Kalau SQL, kalau tulisan SQL ya, itu nanti dimulai dari karakter keberapa, 41 ya. Oke. Nah, jadi locate bisa mengetahui kata data itu dalam kolom tertentu itu berada di karakter keberapa ya, seperti itu. Nah,
Lalu kita bisa replace ya, mengganti misalnya kalau kita lihat kan select judul ya, data definition language DDL. Nah, data ini mau kita ganti misalnya dengan kata-kata apa misalnya ya. Bisa kita lakukan misalnya jadi select replace misalnya ya. Seperti itu. Jadi judul ya yang akan kita gantikan itu adalah data. Saya akan gantikan dengan misalnya datum misalnya ya, seperti ini from tabelnya Pak posting ya. Kita coba lihat. Nah, nanti setiap kata-kata data nanti akan digantikan dengan datum ya. Oke, itu refresh ya. Repeat. Nah, kalau repeat itu mengulang ya, mengulang sebanyak berapa kali ya. Jadi contohnya saya akan mengulang ya kata data ini sebanyak misalnya 10 kali. Oke, jadi repeat ini ya tidak harus kita menghubungkannya ke sebuah table ya. Karena dia bisa berdiri sendiri ya, tanpa harus kita koneksikan tanpa kita implementasikan ke sebuah table. Contohnya di sini saya tidak mengimplementasikan ke dalam table posting ya. Jadi kita coba lihat. Nah, nanti dia akan mengulang data sebanyak 10 kali. Ini saya akan coba kasih spasi supaya ada jarak nanti antara tulisan data. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Diulang 10 kali. Itu repeat ya. Reverse ya. Nah, kita coba lihat reverse. Fungsi reverse ini nanti dia akan membalik tulisan ya. Reverse ya. Jadi select misalnya reverse judul saja ya. Judul from posting. Jadi saya akan mereverse tulisan isi dari judul tersebut ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti akan di reverse ya. Seharusnya seperti ini dibaca ya. Tapi kalau kita reverse nanti LQS, LDD ya, seperti itu. Semuanya di reverse-nya ya. Dan kita juga bisa menambahkan quote ya. Jadi kalau kita tampilkan kan seperti ini nih. Judul ya. Nah, tulisan langsung ya. Kita pengen sih ada quote-nya. Ada tanda kutip ya yang mengapit isi dari judul ini. Jadi bisa kita tambahkan quote ya. Jadi select quote ya, judul ya, from posting. Ya, oke. Nah, bisa kita lihat dia akan ditambahkan quote ya. Oke, dan kita bisa juga menggunakan perintah supaya cukup misalnya panjangnya 20 karakter ya. Jadi yang kosong itu nanti akan diisi dengan karakter lain. Kalau seandainya dia tidak mencapai 20, misalnya diisi dengan karakter ekstra, diisi dengan karakter apa yang kita inginkan, atau mau diisi dengan spasi, ya bisa. Ya supaya dia cukup sesuai dengan panjang kita inginkan. Ya, misalnya seperti ini nih. Saya punya tulisan saya select ya perintah SQL ya seperti ini. Saya pakai LPAD perintahnya ya. Jadi misalnya tulisannya adalah perintah SQL dan saya setting sebanyak 20 karakter ya. Dan kalau tidak cukup akan diisi dengan X misalnya. Karakter yang akan mengisinya ya. Nah, seperti ini. XXX perintah SQL. Jadi ini akan cukup sepanjang 20 karakter ya. Bisa diisi apa saja. Spasi ya, kalau spasi nanti ya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sehingga dia akan cukup sesuai dengan karakter yang jumlah karakter yang kita inginkan ya. Kalau itu L itu adalah left ya, bisa juga nanti kita pakai R-nya
write-nya ya, rvad ya. Misalnya perintah SQL sebanyak 20 kalau mau diisi dengan X ya. Nanti ya dia akan mengisi di sebelah kanan seperti ini ya. Bisa juga tadi dengan spasi ya, kita isi ya. Semua karakter bisa kita isikan. Nah, itulah perintah-perintah function yang saya jelaskan ya. Untuk string, jadi kita sudah bahas uCase, upper, lcase, lower, substring, left ya, right, length, locate ya, replace, refit, reverse, put, rpad, rpad. Sebetulnya banyak perintah string, function string, tapi saya membahas beberapa string yang sering saya jumpakan ketika saya membuat aplikasi ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang function date, tanggal ya. Jadi kita bisa mengambil waktu saat ini, waktu sistem kita dengan perintah now ya. Jadi ini akan lengkap sekali. Tanggal, jam nanti dia akan ambil ya. Kita coba lihat saja. Nah, seperti ini. Tanggal, jam ya. Nah, kita bisa mengambil waktu saat ini, current date ya. Tanggal saat ini, jadi bisa gunakan perintah select current date ya. Oke. Jadi saat ini adalah tanggal 12 bulan 5 tahun 2020 ya. Dan sebetulnya kita bisa pakai now ya. Pakai now untuk mengambil tanggal ya, tapi kita harus gabungkan dengan perintah date ya. Supaya hanya yang diambil tanggal dari perintah now tadi. Jadi kita gunakan function date. Kita ambil dari now. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tidak akan menampilkan jam ya. Nah, dari perintah now ya, dari perintah now ini ya, kita coba lihat ya, kita ingin tahu hari saat ini hari apa ya, day, pakai perintah day ya. Jadi kita gabungkan. Oke, kita coba lihat hari ke-12 ya, tanggal maksudnya ya tanggal 12 ya, hari yang ke-12 dari bulan yang berjalan ya. Dan kita juga bisa pakai day of month. Kita coba lihat apa itu day ya of month ya, now. (12) ya. Oke. Day of month. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi bisa pakai day, bisa pakai day of month. Ya, jadi akan menghasilkan hasil yang sama ya. Dan jadi maksudnya hari dalam bulan ya. Dalam bulan yang yang berjalan ya, current date ya. Oke. Sekarang kita coba pakai perintah month ya. Jadi tadi day, kita bisa tahu tanggalnya ya. Tanggal 12 dengan menggunakan day ya. Nah, sekarang kalau kita pakai month ya, seperti yang kita ketahui month ya bulan ya. Jadi month kita ambil dari now. Oke, 5 ya. Menandakan itu bulan Mei ya. Oke, ya kalau mau ngambil tahun saja ya, dari perintah now ya, kita bisa pakai year ya. Oke, 2020. Jadi day atau day of month ya, bisa mengambil tanggal ya, dari tanggal aktif misalnya ya. Sedangkan month ya, dia bisa mengambil bulan ya, bulan saja yang mau kita ambil. Begitu juga dengan year ya, dia hanya mengambil tahun saja ya. Oke, sekarang kalau kita coba lihat ya, kalau tadi kan day itu dia akan menghasilkan tanggal misalnya 12 ya, kita mau menghasilkan misalnya Sabtu ya, Sunday, Monday seperti itu ya.
itu bisa kita gunakan day select day name ya dari now. Nah, seperti ini. Tuesday ya, Selasa ya dalam bahasa Indonesianya ya. Oke. Dan kalau mau ambil bulan, month name ya, nama bulannya, berarti kita gunakan month name ya. May ya, ya karena ini dibuat oleh orang asing ya, dia dalam bahasa asing ya. Ya sebetulnya nanti bisa disetting dalam bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan aja. Day of week ya, day of week. Nah sekarang kita coba ada perintah day of week ya dari now, itu untuk apa ya, kita coba lihat ya. Oke, bisa disimpulkan ya, kita coba lihat 1, 2, 3 ya. Jadi dia adalah minggu ketiga dari bulan Mei ya. Ya walaupun bulan B hanya di minggu pertama hanya 2 hari, tapi tetap dihitung itu adalah dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Jadi day of week itu kita ingin tahu minggu keberapa ya hari ini masuk ya. Jadi kita bisa gunakan day of week ya. Oke, dan kita coba lihat lagi perintah-perintah date-nya lainnya. Set weekday. Nah, kita coba lihat. Weekday, select weekday dari now ya. Oke, 1. Ayo. 01 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini menandakan ya dalam bentuk angka ya. Jadi kalau 1 itu adalah Tuesday, kalau 0 itu adalah Monday, nantinya 3 itu nanti adalah Wednesday, seperti itu ya. Jadi dia dia mengkonversi hari menjadi angka ya, urutan angka ya. Dan day of year, kita coba lihat. Tadi weekday, ini select day of year dari now ya. (133) ya. Jadi ini adalah hari ke-133 dari tahun 2020 ya. Kalau nggak percaya silakan dihitung ya. Jadi tanggal 12 Mei 2020 itu hari ke-133 dari tahun 2020. Silakan nanti dihitung ya. Jadi day of year itu akan menghasilkan informasi ini hari keberapa dalam setahun ya. Sedangkan tadi ya weekday tadi akan menghasilkan informasi ini hari keberapa dalam satu minggu ya, seperti itu. Kalau weekday tadi akan menghasilkan angka 1 karena dia dimulai dari 0 ya untuk Monday-nya ya. Dan kita coba lihat perintah lain, last day ya. Jadi kita pengen tahu tanggal berapa sih di bulan ini yang paling akhir ya. Jadi last day dari bulannya aktif ya. Ya tanggal 31 ya, kita bisa lihat di tanggal last day hari yang terakhir di bulan aktif yaitu bulan Mei, yaitu 31 Mei 2020 ya. Nah, itulah beberapa fungsi function date ya yang sering digunakan. Sebetulnya ada banyak sekali function date. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut ya. Bisa kunjungin situs resminya MySQL atau perintah-perintah SQL dengan bahasa DBMS lain, itu sama saja ya. Oke, sampai di situ saja tutorial saya kali ini.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.